Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kemarin kita telah membahas perang yang disebut dengan perang Bani Mustalik atau perang Muraisi namanya, karena di situ ada sumber air yang namanya Muraisi. Nah, para jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat bagaimana peran orang-orang munafik di perang Uhud. Itu dari 1000 pasukan yang berangkat, itu ada 300 yang kembali, yaitu orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Di perang Khandaq mereka juga kembali ke rumah dengan alasan, ya Rasulullah, di rumah anak saya masih kecil, nggak ada yang jaga dan seterusnya. Kemudian kembali dan nggak balik-balik. Maka kemudian ketika di perang Khandaq itu Nabi mengatakan kita nanti akan bisa sampai ke Persia, bisa sampai ke Romawi, bisa sampai ke Yaman. Itu mereka mengatakan Muhammad mulai ngelindur, enggak ndelok kenyataan belas. Lawang sekarang ini kita mau pipis saja susah, mau pindah tempat saja susah karena takut nanti kalau pindah tiba-tiba ada pasukan yang nyerang. Lah kok ngomong akan menaklukkan Persia, Romawi, Yaman dan seterusnya. Ngelindur Muhammad. Kira-kira ngoten. Itu orang-orang munafik. Nah, para jamaah rahimakumullah, di perang Bani Mustalik ini yang kemarin sudah kita bahas, orang-orang munafik ini ikut gabung dengan tentara muslimin dengan tujuan supaya mereka nanti bisa mendapatkan harta rampasan. Jadi kalau perang dulu itu perang yang kalah ya hartanya diambil. Supaya apa? Supaya harta ini tidak digunakan lagi untuk melawan kaum muslimin. Hal-hal yang nantinya bisa berpotensi. Potensi niku napa? Ada kira-kira yang bisa menyebabkan ini kembali lagi, maka kemudian diambil. Kenapa di perang ini mereka ikut? Sebab mereka yakin bahwa perang ini akan dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga mereka ikut. Nah, walaupun mereka ini ikut, tetapi mereka selalu mencari celah-celah kelemahan-kelemahan kaum muslimin untuk dijadikan bahan. Bahan apa? Bahan memecah belah. Kira-kira ngoten. Oleh sebab itu, ketika perang sudah usai, kemudian orang-orang saling mengambil air di mata air Muraisi tadi. Nah, Sayyidina Umar ini membawa seorang yang diupah untuk membantu mencukupi kebutuhannya, yang namanya Jahjah. Mboten usah dieling-eling. Jahjah Al-Ghifari namanya. Nah, suatu saat ketika mengambil air, itu bersenggolan dengan Sinan bin Wabar. Senggolan. Nah, spontan orang yang namanya Sinan ini kemudian membentak Jahjah. Sinten wau Jahjah? Suruhan Sayyidina Umar. Dibentak. Hai orang Ansor gitu. Nah, yang dibentak tersinggung juga. Kemudian mengatakan, hai orang Muhajirin. Maksudnya, ojo macam-macam, orang-orang Muhajirin. Atau hai orang Ansor, jangan membuat gara-gara, kira-kira konten. Nah, mendengar kejadian ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian mendatangi kaumnya, kemudian mengatakan, apakah mereka berani berbuat seperti itu, yaitu membentak orang Ansor. Mereka telah menyaingi kita, mereka telah berani melawan kita justru di
negeri kita sendiri. Oleh sebab itu kemudian demi Allah, kata Ubay ini, kita ini dan mereka itu bagaikan pepatah yang mengatakan, gemukkan anjingmu, niscaya ia akan menggigitmu. Siapa yang dimaksud ini, Pak? Orang Muhajirin, ya. Jadi orang-orang Ansor menggemukkan orang Muhajirin, nanti kalau sudah gemuk, orang Muhajirin nanti akan menggigit. Demi Allah, ini kata Abdullah bin Ubay lagi, jika kita nanti kembali ke Madinah, maka penduduknya yang mulia akan mengusir penduduknya yang hina. Siapa yang dimaksud ini? Yang mulia itu adalah kaumnya Abdullah bin Ubay, sementara yang disebut hina adalah kaum Muhajirin termasuk Nabi. Nah, para jamaah rahimakumullah, di saat itu ada seorang anak yang masih kecil, namanya Zaid bin Arqam. Namun sudah paham arah pembicaraan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul ini, sudah paham. Maka kemudian menyampaikan kepada pamannya, dan pamannya segera menyampaikan kepada Nabi. Nah, di saat pamannya menyampaikan kepada Nabi ini, di situ ada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar langsung mengatakan, wahai Rasulullah, perintahkan kami untuk membunuhnya. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Umar, bagaimana nanti jika orang-orang kemudian mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya? Maka jangan kau lakukan itu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul atau orang-orang munafik yang lainnya itu posisi dalam kelompok kaum muslimin. Sehingga nanti ini kalau dibunuh, maka kemudian tersebar, tersiar bahwa Nabi telah membunuh sahabatnya. Itu yang dihindari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka para jamaah rahimakumullah, untuk meredam kata-kata Abdullah bin Ubay ini jangan sampai mempengaruhi kaum muslimin, kemudian marah dan terjadi huru-hara, maka Nabi segera memerintahkan pasukannya untuk kembali ke Madinah. Jadi orang kalau berjalan itu lebih tidak ada peluang untuk saling ngomong-ngomong. Tetapi kalau diam terus ngerumpi, itu lebih berpotensi untuk ngomong-ngomong. Sehingga seharian berjalan, nggak dikasih kesempatan Nabi untuk saling ngomong. Maka malamnya kemudian langsung tertidur pulas. Nah, para jamaah rahimakumullah, ada seorang sahabat yang namanya Usaid bin Hudzair. Ini juga sahabat yang lumayan berperan, ya. Beliau masuk Islam atas jasa daripada Mus'ab bin Umair ketika awal-awal beliau ke Madinah. Usaid bin Hudzair merasa ada sesuatu yang terjadi. Biasanya Nabi tidak langsung begini, biasanya tinggal beberapa hari untuk memulihkan tenaga, tetapi ini kok langsung merintahkan kembali. Maka Usaid ini menghadap Rasulullah dan bertanya kepada beliau apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Usaid bin Hudzair, apa yang dikatakan temanmu itu belum terdengar olehmu? Siapa temanmu? Sinten mau, Pak? Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini orang Madinah, sehingga dikatakan Nabi temanmu. Apa yang dikatakan wahai Rasulullah? Ya, Usaid ini sudah paham yang dimaksud Nabi adalah Abdullah bin Ubay. Apa yang dikatakan oleh temanku ini ya Rasulullah? Sekembalinya kita ke Madinah, maka penduduk yang mulia akan mengusir penduduk yang hina. Maka kemudian Usaid ini mengatakan, wahai Rasulullah, engkau bisa mengusirnya kapanpun engkau mau. Sebab yang hina itu adalah Abdullah bin Ubay, sementara yang mulia adalah engkau. Yang dikatakan oleh Usaid bin Hudzair. Namun kemudian Usaid ini melanjutkan, wahai Rasulullah, tetapi bersikaplah lembut kepadanya. Demi Allah, sungguh kaumnya Abdullah bin Ubay itu dulu sudah menyiapkan mahkota untuk mengangkat Abdullah bin Ubay itu sebagai raja. Namun dengan kedatanganmu,
acara itu batal, pengangkatan itu batal. Sehingga menurut Abdullah bin Ubay, engkau telah merampas kekuasaannya. Nah, jadi Usaid ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mohon dimaklumi, sebab dulu itu orang-orang Madinah sudah sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi raja. Nah, itu belum kesampaian, ternyata engkau hadir. Dan menurut Abdullah bin Ubay, engkaulah yang telah merebut kekuasaannya. Kira-kira yang disampaikan oleh Usaid bin Hudayr. Sementara Abdullah bin Ubay ketika mendengar perkataannya sudah sampai ke Nabi, ia kemudian segera menemui Nabi dan bersumpah bahwa dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam. Jadi ini orang-orang munafik ya begitu. Nah, kemudian ditambah lagi oleh orang-orang Ansor yang masih dalam hati memang masih membela Abdullah bin Ubay. Wahai Rasulullah, boleh jadi anak ini hanya menduga-duga tentang apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay. Sementara Zaid bin Arqam yang waktu itu memang dihadirkan di situ mengatakan, apakah saya menduga-duga? Padahal saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Maksudnya, saya tidak pernah menduga-duga. Kalau saya dengar ya apa yang saya dengar itu. Kalau saya tidak dengar ya saya tidak katakan. Itu yang dikatakan oleh anak kecil yang bernama Zaid bin Arqam. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka para sahabat bimbang, ini sing bener sing ndi. Tetapi Nabi masih berkeyakinan bahwa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam ini benar. Sebab anak kecil niku jarang Bang ya. Anak kecil terus bohong itu jarang. Anak kecil biasanya apa adanya. Apa ono ya. Maka kemudian turunlah ayat 1 sampai 8 dari surat Al-Munafiqun. Jenengan cek sendiri nanti sekaligus terjemahnya karena panjang. Maka kemudian Nabi mendekati Zaid bin Arqam ini, kemudian membacakan ayat tadi yang baru turun dan kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah telah membenarkanmu, kata Nabi. Maka ketika rombongan sudah mendekati Madinah, putra dari Abdullah bin Ubay ini, namanya Abdullah juga. Jadi nama Abdullah itu dulu nama favorit. Banyak sekali yang namanya Abdullah ya. Abdullah bin Ubay ini kemudian menghadang ayahnya sendiri di pintu gerbang Madinah sambil menghunus pedang. Dan ketika ayahnya sudah mulai mendekat, maka kemudian Abdullah bin Ubay ini mengatakan pada ayahnya, demi Allah, engkau tidak boleh masuk Madinah kecuali Rasulullah mengizinkan. Ini anaknya sendiri, Pak. Kalau beliau mengizinkan maka engkau boleh masuk. Itu kata Abdullah bin Ubay. Maka ketika Nabi sampai di gerbang, ternyata Nabi mengizinkan Abdullah bin Ubay ini untuk masuk ke Madinah. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika sudah sampai di Madinah, sudah beberapa hari kemudian, putra dari Abdullah bin Ubay ini kembali menghadap kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau engkau ingin membunuh ayahku, suruh aku saja, katanya. Akan aku bawakan kepalanya di hadapanmu, katanya. Sebab kalau engkau menyuruh orang lain, saya takut nanti saya tidak bisa mengontrol perasaan saya. Bisa jadi saya nanti akan dendam kepada orang yang membunuh. Tetapi kalau saya sendiri Rasulullah, maka saya tidak akan punya perasaan apa-apa. Nah, para jamaah rahimakumullah, ulah Abdullah bin Ubay ini tidak berhenti di situ. Di suatu malam, ini kita kembali flashback lagi di perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik.
Di suatu malam, di saat rombongan sedang beristirahat, Sayyidatina Aisyah keluar untuk buang hajat. Jadi agak menjauh karena buang hajat. Nah, tanpa disadari, kalung yang sebenarnya pinjam kakaknya, yaitu Asma, itu terjatuh. Ketika beliau kembali ke rombongan, kemudian beliau baru menyadari bahwa kalungnya tidak ada. Maka kemudian beliau kembali ke tempat buang hajat tadi. Di saat yang bersamaan, rombongan sudah berkemas-kemas untuk melanjutkan perjalanan. Sementara orang-orang yang bertugas menaikkan tandu atau sekedup tandu yang ditaruh di atas onta itu, untuk istri Nabi, itu tertutup kan, nggak sadar bahwa di dalam itu tidak ada orangnya. Maka mereka kemudian rombongan ini melanjutkan perjalanan. Nah, ketika Sayyidatina Aisyah kembali, maka dia sudah tidak menemukan seorang pun. Akhirnya apa yang dilakukan? Beliau kemudian duduk dengan harapan ketika mereka sadar bahwa di dalamnya tidak ada orang, mereka akan kembali untuk mencari beliau. Tetapi kemudian Allah berkehendak lain, karena rasa ngantuk yang luar biasa, akhirnya Sayyidatina Aisyah ini tertidur sendirian, Pak, di tempat peristirahatan tadi. Beliau baru terbangun ketika mendengar seseorang yang berteriak karena kaget, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," katanya. Dialah Sofwan bin Mu'attal namanya. Sofwan bin Mu'attal. Yang sebelumnya, jadi Sofwan ini sudah kenal Sayyidatina Aisyah karena sebelumnya pernah melihat, dan waktu itu belum turun ayat tentang hijab. Maka ketika beliau tahu bahwa yang tertidur itu adalah Sayyidatina Aisyah, yaitu istri Nabi, secara spontan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bersebab itulah kemudian Sayyidatina Aisyah bangun. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian Sofwan ini itu mendudukkan ontanya tanpa ngomong sama sekali, kecuali tadi istirja tadi. Kemudian Sayyidatina Aisyah naik ke onta. Maka kemudian Sofwan bin Mu'attal ini menuntun ontanya untuk menyusul rombongan. Lah Sofwan ini lah apa kok? Ya telat. Sebab Sofwan ini juga orang yang gampang tidur dan kalau dibangunkan susah. Sehingga ketika rombongan ini sudah berangkat, dia masih tertidur. Rodok kebluk ini. Oke. Maka kemudian dia tertinggal. Maka kemudian ketika sampai di daerah yang namanya Nazrat Zahirah, itu mereka bisa menyusul rombongan. Nah, ini ketika orang-orang melihat kedatangan Sofwan bersama dengan Sayyidatina Aisyah, mereka saling kasak kusuk, rasan-rasan. Delok ini. Lha opo wong loro iku? Nah, kira-kira ngoten. Kasak kusuk. Maka inilah kemudian yang dijadikan bahan oleh si munafik Abdullah bin Ubay, dengan artian, wah ini tepak ini, ono bahan. Maka kemudian dia mengarang cerita-cerita bohong, disiapkan, tapi tidak langsung. Kalau langsung kan gampang terdeteksi. Nanti setelah sampai ke Madinah itu disampaikan. Dia telah mengarang-arang cerita yang siap di-share ke grup-grupnya. Kalau sekarang grup HP, grup WA. Siap di-share untuk itu. Nah, saya kira apa nih Ibu namanya? Hoax. Jadi dia sudah siap untuk membuat hoax. Sementara orang-orang di sekelilingnya itu apapun yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay ini, itu mereka langsung percaya tanpa harus
klarifikasi dulu tanpa harus mencari kebenarannya dulu. Maka para jamaah rahimakumullah, di zaman yang serba canggih sekarang ini, kita sering mendapatkan sebuah informasi, sebuah berita, ilmu dari WA kita. Tapi kemudian kita harus ingat, ada hadis Nabi yang mengatakan, kafa bil mar'il kadziban ayyuhaddasa bikulli ma sami'a, bahwa orang itu cukup dianggap pembohong apabila dia mengatakan semua yang ia dengar. Saya ulang sekali lagi Bang. Orang itu cukup dianggap pembohong apabila dia mengatakan semua yang ia dengar. Loh, ini bagaimana penjelasannya? Nah, para jamaah rahimakumullah, jenengan kalau dapat share-sharean dari WA, baik itu sebuah informasi, berita atau ilmu, jenengan jangan langsung share dupen iki napa iki apik iki atau berita baru ini terus kemudian jenengan share dengan harapan bermanfaat pada orang lain atau menjadi pahlawan saya yang lebih dulu nge-share ini. Nah, ini kalau ada share-sharean atau berita atau apa, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus klarifikasi dulu, kita harus ngecek dulu, kita harus tabayun dulu, apakah berita itu benar. Kalau jenengan sudah memastikan bahwa berita itu benar, maka nanti ada langkah lagi. Kalau jenengan mendapatkan share-sharean berupa ilmu, berupa hadis, maka jenengan kalau mau nge-share ke orang lain, dicek dulu Pak. Atau dulu pernah ada itu share-sharean tentang berhati-hatilah dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, sebab dia telah merubah atau menambahkan satu surat di dalam Al-Quran, namanya lupa saya. Nah itu kemudian kita langsung gampang ngepengaruh, oh iya langsung di-share, tanpa mengecek dulu mana barangnya, mana yang diubah, bunyinya seperti apa, tidak pernah kita ngecek. Pokoknya iki bahaya ini, langsung kita share untuk menyelamatkan yang lainnya maksudnya. Tetapi kita tidak pernah mengecek dulu itu benar apa salah. Itu yang perlu kita lakukan. Sebab boleh jadi itu justru yang membuat adalah orang-orang kafir. Untuk apa? Oh, wong muslim gampang kok dipengaruhi. Dikai berita ini langsung di-share gitu, langsung napa niki? Langsung meluas dan mereka kemudian marah. Ketika mereka marah, upayanya, dayanya, pikirannya nanti akan terfokus pada kemarahan itu, bukan fokus pada hal-hal yang baik. Ini kan membahayakan kita. Maka sekali lagi, ketika ada berita, ada ilmu, kita harus cek dulu sebelum nge-share. Yang pertama. Maka yang kedua, setelah kita memastikan kebenaran sebuah berita itu, memastikan kebenaran sebuah ilmu itu, harus kita pertimbangkan. Ini kalau di-share ini membawa dampak positif atau dampak negatif. Sebab sebuah kebenaran itu belum tentu kalau disampaikan kemudian menjadi baik. Ini harus kita pertimbangkan. Jangan sampai ini benar ya, langsung dikeluarkan. Nah, ini justru berbahaya. Jadi begitu ya. Jadi kata kuncinya adalah kebenaran harus membawa kebaikan. Kalau kebenaran itu dirasa tidak membawa kebaikan, maka jangan dikeluarkan dulu, ditahan dulu. Kita cari momen-momen yang pas untuk mengeluarkan kebenaran itu. Kira-kira ngoten. Banyak Pak nggih, sebuah kebenaran ketika dikeluarkan justru membuat sesuatu menjadi jelek. Itu banyak sekali. Nah, para jamaah rahimakumullah, dua tahap ini kalau bisa kita pakai sehingga kita tidak terancam dengan hadis Nabi, yaitu cukup orang itu dikatakan pembohong apabila dia mengatakan semua yang ia dengar. Naudzubillah min dzalik. Nah, lalu rencana yang disusun oleh Abdullah bin Ubay bin Salul atas peristiwa yang dialami oleh Sayyidatina Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal tadi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian
Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.